Di atas gedung terlihat sepasang pahlawan yang sedang curhat. Pahlawan itu adalah Genos dan Saitama. Sambil memakan mie ayam, Saitama menceritakan tentang bagaimana dia bisa mengenakan sebuah kostum yang selama ini dia pakai. Walau pas awal-awal pakai, Saitama sedikit malu memakainya. Tibalah di mana Saitama mengejar monster pencuri kaset. Saitama pun berhasil mengalahkan monsternya sampai memuntahkan semua kaset yang dia curi. Tetapi celana olahraga Saitama malah sobek karena kesangkut paku. Saitama pun segera mendatangi penjahit langganannya untuk membetulkan celana yang sobek. Di saat itu pula ada seorang bank keliling atau rentenir yang menagih hutang karena sudah jatuh tempo akibat si penjahit kehilangan pelanggannya karena mereka pada meninggalkan kota tersebut. Karena celana Saitama rusak parah, mustahil bisa beres di hari itu juga dan si penjahit menyuruhnya untuk mengambil besok. Di tengah obrolannya, si penjahit menawarkan kostum baru untuk Saitama. Saitama pun terkejut dengan modelnya yang super duper duper norak. Dan dia pun serba salah mau nolak, takut dosa, karena si penjahit itu sudah banyak berjasa. Dan akhirnya Saitama menemukan jawaban yang tepat untuk menolaknya karena dia belum butuh kostum itu karena dia jadi pahlawan hanya sekedar hobi saja. Sesampainya di kosan, Saitama yang sedang asik menonton TV, datanglah ibu kos yang mau menagih uang kosan karena dia sudah nunggak 3 bulan tidak bayar dikarenakan Saitama tidak punya uang karena terlalu sibuk dengan hobi pahlawannya. Keesokan harinya, Saitama mengambil seragam olahraga dan si penjahit berpesan agar dia menjaga baik-baik seragamnya karena mungkin si penjahit tidak bisa membantunya lagi. Di saat bersamaan karyawan bank keliling atau rentenir pun datang dan mengambil sertifikat toko tersebut. Saitama pun bertanya siapa dia, dan si penjahit pun menjelaskan kalau dia itu karyawan bank keliling. Karena meminjamnya kepada bank keliling alias rentenir membayar bunganya saja dia sangat kesulitan dan dia tidak bisa melapor polisi. Karena mereka tinggal di apartemen yang tidak bisa disentuh oleh polisi. Saitama pun meminta tolong pada si paman penjahit untuk membuatkan peta letak apartemen atau kantor bank keliling itu berada. Dengan tujuan dia akan mengambil kembali sertifikat toko si paman. Dan Saitama pun mulai mengikuti peta, tapi ternyata apartemen yang katanya tidak bisa disentuh oleh polisi itu tersebut bukanlah apartemen mewah melainkan kosan yang dia pun tinggal di situ. Saitama pun mulai mencari karyawan bank keliling tersebut. Sesampainya pintu ketiga, akhirnya dia menemukan salah satu karyawannya, kemudian dia pun menemukan tempat bosnya. Di sana Saitama meminta sertifikat toko si paman tapi bosnya menolak dan bosnya pun berubah menjadi siluman ikan cupang merah jambu. Pertarungan pun terjadi tapi Saitama bisa mengalahkan bosnya dengan mudah. Setelah pertempuran, Saitama mengikat para penjahat itu dan ditunjukkanlah pada ibu kos kalau dia bisa mendapatkan uang dari hasil kompensasi mereka kepada polisi. Tapi, si ibu kos pun marah karena mereka adalah sumber uang yang didapat ibu kos. Dan di saat itu juga si paman penjahit sedang membuat kostum temperet gelas atau anti gores baru untuk Saitama. Malam pun tiba. Saitama yang sudah diusir dia pun melamun di pinggir jalan. Akhirnya bertemu dengan si paman penjahit, dia pun berterima kasih karena sudah mengambil sertifikat toko dan menyarankan Saitama untuk tinggal di pinggiran kota tersebut karena para warganya pergi meninggalkan rumah dikarenakan banyak kejahatan yang tinggi. Dan sebagai rasa terima kasih, si paman memberi kostum anti gores yang kece badai. Sekaligus karya terakhirnya karena si paman akan pensiun. Tamat.